Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur pada Allah pada siang hari ini di tengah kesibukan kita masih diberi energi oleh Allah untuk bisa hadir melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Kehadiran kita di masjid ini untuk sholat Jumat adalah bagian cara terbaik untuk membasuh hati, jiwa, dan batin kita di tengah-tengah kesibukan kita dalam kehidupan dunia. Karena itu, lupakan semua hal-hal yang bersifat duniawi. Kita fokus menghadap zat pemilik alam semesta di hari ini dengan menunaikan kewajiban sholat Jumat. Islam dengan tegas mengatakan, Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Jum'at, bisnis sehebat apapun tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kehebatan sholat Jumat. Betapapun kita sedang melakukan aktivitas bisnis, pekerjaan di kantor, di perusahaan, atau dimanapun, begitu datang waktu sholat Jumat, kata Allah, wazarul bai', tinggalkan semuanya. Karena di dalam sholat Jumat ada jauh lebih baik daripada bisnis yang kita lakukan. Yang bicara seperti itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesadaran di tengah kesibukan kita untuk terus datang ke masjid ini pada siang hari, di tengah-tengah hari di mana kita sedang melakukan aktivitas. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat yang singkat dan sederhana ini, saya ingin mengingatkan pada kita semua, investasi terbaik yang akan kita bawa pulang pada saat kita mati adalah iman dan takwa. Kekayaan terbaik yang patut kita bawa pada saat kita menghadap Zat yang Maha Pencipta adalah kekayaan imateri, bukan kekayaan materi. Tidak pernah terlihat dalam sejarah kehidupan manusia mati membawa materi. Yang dibawa adalah kekayaan imateri. Apa itu kekayaan imateri? Iman dan takwa salah satunya adalah kekayaan imateri terpenting, agar pada saat nanti kita pulang, kita betul-betul membawa bekal terbaik. Karena itu, mengawali khutbah Jumat ini, mari jangan pernah letih untuk memperbaiki iman dan takwa kita. Jangan pernah lelah untuk terus memperbaiki iman dan takwa kita. Karena itulah satu-satunya yang akan bisa menemani kita hidup di alam abadi nanti. Itulah sebabnya mengapa di setiap kali khutbah Jumat selalu ada pesan meningkatkan iman dan takwa. Bukan hanya karena itu bagian dari rukun khutbah dalam pendekatan fikih, tapi ini ada pesan moral penting, bahwa hidup tanpa iman dan takwa akan jauh lebih galau menghadapi kehidupan. Hidup tanpa iman dan takwa akan berpotensi mudah stres. Hidup tanpa iman dan takwa akan mudah gelisah. Hidup tanpa iman dan takwa akan mudah mengalami kegalauan.
Nah, agar stabilitas mental dan jiwa kita terjaga dengan baik, maka kekayaan yang terus kita perbaiki adalah iman dan takwa. Sholat Jumat adalah salah satu cara untuk menstabilkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perbaiki, kita tata ulang kembali, kita tertibkan kembali iman dan takwa yang boleh jadi beberapa hari ini mengalami masalah karena terkotori oleh unsur-unsur yang bersifat duniawi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat kali ini sederhana yang ingin saya sampaikan tentang keseimbangan antara berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam bahasa agama kita mengenal ada hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Manusia tidak akan sempurna kalau dia hanya berbuat baik sama Allah saja. Tapi dengan sesamanya manusia tidak terbangun hubungan dengan baik. Harus ada keseimbangan. Harus ada balancing. Dengan Allah baik, dengan sesama manusia harus baik. Itulah yang diajarkan Islam. Itulah yang diajarkan Nabi, yang diteladankan Nabi. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 sangat luar biasa mengajarkan kalau pesan pentingnya adalah ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Itu artinya apa? Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa yang lebih sekarang kita kenal kesalehan pribadi. Jadi orang itu harus soleh secara pribadi, tapi juga harus soleh secara sosial. Soleh secara pribadi apa? Sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita, puasa kita, itu adalah cara kita membentuk kesalehan secara pribadi kepada Allah. Tapi itu ternyata tidak cukup untuk pulang dengan selamat. Kita harus membangun kesalehan sosial. Yang dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 itu intinya adalah kesalehan sosial. Jadi kalau kesalehan pribadi dalam bentuk kita sholat Jumat, kita baca Quran, kita puasa, ya, kita haji, kita zikir, kita wirid, itu kesalehan pribadi agar posisi kita di hadapan Allah terbaik menurut Allah. Tapi juga kita harus menjadi terbaik ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Pada khutbah kali ini saya tidak akan terlalu banyak membicarakan tentang kesalehan pribadi, karena itu bagian dari urusan Bapak dengan Allah, saudara-saudara dengan Allah, sholat Bapak dengan Allah, puasa dengan Allah, baca Quran dengan. Tapi yang terpenting bagaimana kesalehan sosial, ini yang penting, yang akan menambah kita selamat pulangnya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya apa? Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, ciri orang yang saleh secara sosial itu ada 4 minimal. Yang pertama apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ciri orang yang saleh secara sosial adalah orang-orang yang memiliki mentalitas berbagi kepada sesama manusia, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin. Tapi kalau dia tidak punya ruang untuk bisa berbagi kebahagiaan pada sesama manusia, maka seluruh ibadah tadi dianggap tidak punya nilai di hadapan Allah. Jadi gimana? Disempurnakan dengan soleh kepada sesama manusia. Indikatornya apa? Yang pertama, jadilah orang yang berbagi kepada sesama manusia. Lalu kita baca dalam Al-Quran riwayat Nabi Muhammad SAW, hampir seluruh hidupnya diabdikan untuk memberikan ruang mengabdi untuk kepentingan banyak orang. Dan orang-orang yang bahagia itu, orang-orang yang potensi bahagia adalah orang-orang yang hidupnya, pikirannya, energinya, ilmunya, jabatannya diberikan pengabdian untuk kepentingan banyak orang. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Jadi bahagia kata kuncinya ketika kita bisa membahagiakan sesama manusia, itulah orang yang berpotensi bahagia. Sholat bisa menenangkan, ya. Baca Quran bisa menenangkan jiwa, ya. Berzikir bisa menenangkan jiwa. Tapi ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu tidak sempurna ketika kita tidak punya ruang untuk bisa berbagi dengan sesama manusia. Bersyukurlah bapak-bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang di tengah-tengah kesibukannya beraktivitas
masih punya ruang untuk berpikir orang lain, masih punya ruang untuk berpikir membahagiakan orang lain, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, semua orang-orang yang kita cintai, kita bagi kebahagiaan kepada mereka. Kenapa? Karena itu ciri orang yang saleh secara sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang saleh secara sosial itu cirinya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh. Ciri orang yang saleh secara sosial adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi. Puasa kemarin 1 bulan adalah pendidikan batin terbaik untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi. Jadi kalau orang sudah puasa 1 bulan dengan beridul fitri, tapi emosinya tak pernah terkendali menghadapi kehidupan, maka sesungguhnya dia gagal dalam menjalankan puasanya sebagai misi kemanusiaan. Karena apa? Ciri orang yang soleh secara sosial, dia cerdas mengendalikan emosinya. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah tipe terbaik dari manusia yang memiliki kecerdasan emosi tinggi. Dakwah-dakwah Nabi banyak, kemudian orang-orang masuk ke dalam Islam karena kata kuncinya Nabi cerdas mengendalikan emosi. Satu ketika Nabi hijrah ke Taif sebelum ke Madinah, di Taif disambut dengan lemparan batu oleh orang-orang muda. Berdarah wajah Nabi Muhammad dan kakinya pun berdarah. Nabi pun berlindung di sebuah bukit. Sambil menyeka darah yang keluar dari wajahnya, turun malaikat Jibril kepada Nabi. Wahai Muhammad, kami semua di atas langit menghormati engkau. Jutaan malaikat yang ada di langit menghormati engkau. Bahkan Allah pun bersolawat kepadamu, menghormati engkau. Hari ini engkau dihinakan oleh orang Taif. Izinkan saya menghancurkan mereka dengan cara membalikan bukit ini kepada mereka. Inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Terima kasih Jibril atas empatimu. Terima kasih atas simpatimu kepadamu. Jangan kau lempari mereka dengan bukit ini, habis mereka. Daripada kau lempari mereka dengan batu dan habis peradaban mereka, bantulah aku berdoa. Dalam Al-Quran doanya diabadikan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaum Taif yang melempari aku dengan batu itu, karena mereka belum tahu siapa aku. Inilah yang disebut dengan emotional quotient wal kaziminal ghaidh. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, emosinya tidak mungkin tidak terkendali. Artinya apa? Jadi kalau orang masih mengumbar emosi yang tidak jelas, itu bukan sunnah Nabi. Nabi itu tenang, ada saatnya marah. Lalu bagaimana? Apakah marah boleh? Boleh. Ketika kita marah dengan cara yang tepat, dengan sasaran yang tepat, dengan metode yang tepat, boleh marah. Tapi kalau marah yang di luar kendali kita, yang tidak ada kendali yang baik, maka akan merusak mentalitas kita. Dan itu gagal sebagai seorang manusia yang saleh. Maka puasa sebulan yang lalu adalah cara terbaik untuk mendidik hati kita menjadi lebih bersabar. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, ada satu nasihat Nabi yang sangat penting, la taghdab, jangan marah. Nabi bilang lagi apa? La taghdab, jangan marah. 3 kali Nabi bilang jangan marah, jangan umbar emosimu. Kenapa? Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ketika kita marah tidak terkendali, maka akal sehat kita akan hilang. Yang kedua apa? Rencana-rencana baik yang kita sudah susun, tapi ketika marah habis semuanya. Makanya Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Bayangkan kalau sebuah keluarga sudah merencanakan sebuah rencana baik, disusun dengan baik, persiapan dengan baik, kemudian muncul emosi salah satu dari keluarga itu, entah itu suaminya, istrinya, maka seluruh rencana itu menjadi gagal. Kenapa? Marah yang tidak terkendali akan menggagalkan seluruh rencana. Bahkan dalam dunia kesehatan, orang yang terlalu banyak emosinya tinggi, itu imunitas tubuhnya menurun. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang soleh secara sosial itu sabar. Ya, ada teori namanya adversity quotient, kecerdasan daya tahan. Artinya apa? Bersabar menghadapi situasi paling pahit. Itulah ciri orang-orang yang memiliki kesalehan sosial. 2.
Kemudian yang ketiga, ciri orang yang soleh secara sosial. Nah, ini masih relevan dengan Idul Fitri kemarin. Apa? Wal afina anin nas. Orang yang mampu dan berani meminta maaf dan berani memaafkan orang lain. Tulus memaafkan orang lain dan berani meminta maaf. Itulah orang-orang hebat. Kadang-kadang kita dimakan oleh gengsi. Apa saya minta maaf? Gengsi saya. Nauzubillahi. Nabi Muhammad itu martabatnya tinggi. Manusia paling mulia, manusia paling hebat. Tidak ada gengsi untuk minta maaf dan memaafkan orang lain. Orang yang berani memaafkan orang yang pernah menyakitinya, orang yang berani memaafkan orang yang pernah menzaliminya, itulah punya poin di dalam surat Ar-Ra'd. Dia punya potensi untuk bisa mendapatkan surga Aden. Baca surat Ar-Ra'd ayat 20-24. 8 ciri orang yang akan punya peluang mendapatkan surga Aden. Salah satunya apa? Orang yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semangat Idul Fitri, spirit Idul Fitri yang baru saja kita lalui beberapa hari yang lalu adalah membangun sikap saling memaafkan. Sakit rasanya saya dizalimi oleh orang lain, tidak apa-apa. Belajarlah untuk bisa bertahan dengan kesakitan. Kenapa? Ketika kita memaafkan orang yang pernah menfitnah kita, menzalimi kita, lalu kita maafkan, kita mendapatkan 2 poin. Poin pertama apa? Dengan memaafkan yang orang-orang yang pernah menyakiti kita, maka kita akan mendapatkan poin, mendapatkan surga Aden. Yang kedua apa? Ketika kita memaafkan orang yang membuat sakit hati kita, maka dalam waktu yang sama, ketika kita memaafkan, itu artinya kita sedang membasuh luka-luka di dalam hati kita. Ketika kita disakiti orang, lalu dibalas dengan menyakiti, tambah menderita. Jadi gimana caranya? Maafkanlah orang-orang yang pernah menzalimi kita, karena itu cara terbaik untuk menjadi saleh secara sosial. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian yang berlebihan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, percayalah, orang yang menyimpan kebencian pada orang lain, pada hakikatnya dia sedang memupuk penderitaan pada dirinya sendiri. Jadi orang yang menyimpan dendam itu menderita seumur-umur. Jadi gimana? Lepaskan semua dendam itu. Maafkan semua orang, karena itu sikap-sikap mulia yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin Idul Fitri berhasil, kalau kita ingin puasa kita kemarin berhasil, jadilah menjadi pemaaf terbaik dan jadilah orang yang memaafkan terbaik. Orang tua kita adalah prioritas pertama untuk kita minta maaf pada mereka. Saudara-saudara kita, istri kita, ya. Kadang-kadang dengan orang lain kita baik, dengan pimpinan di kantor kita hormat, tapi dengan istri kita kadang-kadang tidak berlaku tidak baik. Dengan orang tua kita kadang-kadang berani. Mentalitas seperti ini nggak akan pernah mendapatkan tempat di sisi Allah. Justru orang tua kita yang harus nomor 1. Saya seringkali berbagi pada teman-teman kita yang muda, yang berkarya itu, tempat surga kalian bukan di kantor, surga kalian bukan di tempat bisnis, surga kalian ada di mana? Di rumah, di ibu kita sendiri. Betapapun hebatnya seorang anak, sukses karirnya, ibadahnya sekian kali, umrohnya sekian kali, sedekahnya jutaan kali, puasanya rajin, tapi kalau dia membuat luka ibu kandungnya sendiri di rumah, tidak akan ada surga bagi orang itu. Ini hebatnya. Makanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu luar biasa. Ada satu statement dalam Islam, Allah tidak akan pernah memberikan rekomendasi seseorang masuk surga kalau dia menyakiti dan membuat luka kedua orang tuanya. Teman-teman muda, karir bisnis kita sangat terletak seberapa jauh pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Maka ketika kemarin ada tradisi mudik dari kota, ketika Anda sempat punya waktu, pulanglah temui ayah dan ibumu. Jangan kau siksa orang tua kita dengan kerinduan pada anak-anaknya yang jauh di luar kota. Pulang menemui ibu kita dan ibu kita bahagia lebih mahal daripada berapa miliar pun yang kita dapatkan di kantor kita. Ini dalam agama. Jadi ketika kita punya waktu, sering-seringlah temui ayah dan ibu kita. Karena mereka adalah surga terdekat bagi seorang anak laki-laki. Nah, kembali kepada ayat Quran tadi, ciri orang yang soleh secara sosial, mulai hari ini maafkan semua orang yang pernah melukai dan membuat hati kita terluka. Lalu juga minta maaf pada orang-orang yang mungkin pernah kita lukai hatinya, sakiti hatinya.
Saudara-saudara, ada satu hadis Nabi mau menyolatkan jenazah di Madinah. Kumpul semua sahabat dan semua orang berkeinginan kalau ada yang meninggal, pingin Nabi yang jadi imam sholatnya, karena doa-doa Nabi tanpa hijab. Suatu ketika ada jenazah mau disolatkan, Nabi bertanya, wahai para sahabat, apakah jenazah yang akan saya solati ini sudah selesai urusannya dengan sesama manusia? Lalu kata ahli waris, belum ya Rasulullah, dia masih punya masalah dengan orang lain. Kira-kira begitu. Yang satu dia masih punya utang 2 dinar, yang kedua dia masih punya masalah dengan orang lain. Apa yang terjadi, Bob? Begitu mengejutkan, Nabi Muhammad langsung keluar dari masjid dan tidak mau menyolatkan jenazah itu. Karena merasa prihatin, lalu ahli waris itu mengejar Nabi dan kemudian, ya Rasulullah, saya yang akan membayar hutang jenazah ini dan saya yang akan minta maaf kepada orang yang pernah dilukai oleh jenazah ini. Begitu sudah ada yang menjamin dari ahli warisnya, Nabi pun balik lagi dan mau menyolatkan. Apa pesan moralnya? Bukan berarti Nabi kejam tidak mau menyolatkan. Nabi hanya ingin memberi pesan pada kita bahwa ibadah sehebat apapun, puasanya rajin, sholatnya rajin, kalau kita pernah menyakiti orang lain dan belum meminta maaf, ini jadi masalah dalam ini. Makanya kita ada tradisi halal bihalal itu semangatnya adalah minta maaf sama orang lain, jangan gengsi. Maafkan juga, jangan gengsi. Wal afina anin nas. Dan yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang saleh secara sosial adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah puasa, dia hanya berpikir dalam pikirannya hanya ingin berbuat yang terbaik. Nggak ada ingin syirik pada teman kita. Orang-orang hebat itu ketika teman kita sukses bisnisnya, dia akan mengatakan alhamdulillah teman saya bisnisnya sukses. Itu hatinya sehat. Ketika teman kita jatuh bisnisnya, kita merasa sedih, ya Allah mudah-mudahan segera diberi pertolongan atas bisnis yang mereka jatuh. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sosialnya tinggi. Tapi kalau orang yang hatinya rusak, ketika teman bisnisnya jatuh, dia akan senang. Ketika ada teman bisnisnya maju, dia iri hati. Nah, mental-mental seperti ini harus dibersihkan. Setelah Ramadan ini, kita menjadi orang yang hanya ingin berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan khutbah yang singkat dan sederhana ini menjadi inspirasi buat kita untuk memperbaiki cara beragama kita. Tidak hanya sholat, sholat wajib pasti, tapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, vertikal dan horizontal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Catatan singkat dari khutbah kita kali ini, mari kita menjadi manusia yang baik kepada Allah dan baik juga kepada sesama. Ini keseimbangan. Tidak sempurna seorang bisa pulang dengan selamat ketika dia hanya baik sama Allah tapi dengan sesamanya kurang baik. Begitu juga sebaliknya. Baik dengan sesama tapi hubungan dengan Allahnya kurang baik, itu juga tidak baik. Yang indah adalah kita seimbangkan berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah keindahan Islam. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.